Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Siswa dan siswi SMK HKTI 2 Purwareja Kelampok, bagaimana kabarnya semua? Semoga kalian semua di rumah dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah siswa dan siswi semuanya, kali ini kita bertemu kembali dalam kegiatan pembelajaran jarak jauh untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia. Masih bersama saya, dan sebelum saya menjelaskan lebih lengkap lagi, terlebih dahulu seperti biasanya, untuk kalian semuanya, untuk selalu tetap semangat belajar, dan tentunya juga semangat menjaga kesehatan demi kebaikan dan kesehatan kalian masing-masing. Siswa dan siswi semuanya, kali ini kita masuk ke pertemuan yang ke-11, pertemuan yang sudah cukup lama, jadi saya harapkan kalian semuanya untuk selalu fokus dan selalu siap untuk mendapatkan informasi yang saya sampaikan. Pada pertemuan kali ini, saya masih membahas materi yang sama seperti halnya pertemuan yang sebelumnya, yaitu materi tentang resensi. Dan materi ini saya sendiri yang menyusun serta menyampaikannya untuk kalian semua, yaitu Bu Deni Dwi Yuli Hastuti. Jadi kalian masih setia dengan saya, dan saya pun masih setia dengan kalian semuanya. Adapun kompetensi dasar yang akan saya sampaikan dan jelaskan untuk kalian semuanya, yaitu tentang KD menganalisis kebahasaan resensi dalam kumpulan cerpen atau novel, setidaknya 2 karya yang berbeda. Sedangkan tujuan pembelajarannya nanti diharapkan untuk kalian semuanya, setelah mengikuti pembelajaran ini, kalian semua mampu untuk menganalisis kebahasaan resensi dalam kumpulan cerpen atau novel, setidaknya 2 karya yang berbeda. Jadi silahkan kalian semuanya untuk mempersiapkan segala kebutuhan belajar kalian mulai dari sekarang, agar nantinya kalian sudah siap untuk menyimak informasi yang akan saya sampaikan dan jelaskan ke kalian semuanya. Adapun peta konsep yang akan lebih rinci saya jelaskan lagi, meliputi yang pertama, struktur teks resensi. Yang kedua, kaidah kebahasaan teks resensi. Kemudian yang ketiga, sistematika resensi. Dan yang keempat, yaitu tentang langkah-langkah membuat analisis teks resensi. Inilah 4 peta konsep yang akan saya sampaikan lebih rinci lagi ke kalian semuanya. Jadi silahkan mulai dari sekarang kalian fokus untuk menyimak
informasi penjelasan dari saya. Dan saya akan menjelaskan satu persatu dari peta konsep yang sudah saya sampaikan tadi. Sebagai pengantar terlebih dahulu, ada informasi sederhana buat kalian, yaitu menganalisis kebahasaan resensi mempunyai manfaat yang sangat besar. Manfaat tersebut adalah analisis teks, dapat digunakan untuk memberikan panduan kepada masyarakat apakah buku yang dianalisis berkualitas atau tidak. Selain itu, menganalisis kebahasaan resensi dapat meningkatkan keterampilan dalam memberikan sebuah penilaian logis terhadap karya-karya yang ada, serta memberikan motivasi kepada penulis buku agar semakin produktif. Inilah sebagai awal buat kalian mengenal seputar materi menganalisis resensi. Yang pertama akan saya jelaskan yaitu tentang struktur teks resensi. Struktur teks resensi ini ada beberapa macam, diantaranya yang pertama ada identitas, kemudian yang kedua orientasi, yang ketiga sinopsis, dan yang keempat analisis, sedangkan yang kelima ini adalah evaluasi. Jadi ada 5 struktur teks resensi dan masing-masing nanti akan saya sampaikan dan jabarkan untuk kalian semuanya. Kembali lagi saya ingatkan untuk kalian semua untuk selalu fokus menyimak tayangan video dari saya ini dari awal sampai akhir agar kalian memahami dan mengerti seluruh isi informasi yang saya sampaikan serta jelaskan untuk kalian semuanya. Baiklah siswa dan siswi SMK HKTI 2 Purwareja Klampok, saya akan mulai menjelaskan seputar struktur teks resensi. Yang pertama ada identitas, yang mana identitas ini mencakup judul, pengarang, penerbit, tahun terbit, tebal halaman, dan ukuran buku. Bagian ini mungkin saja tidak dinyatakan secara langsung, seperti yang tampak pada teks ulasan film dan lagu. Teks ulasan itu sama saja dengan teks resensi. Kemudian yang kedua, ini ada struktur orientasi. Bagian ini biasanya terletak di paragraf pertama, yakni penjelasan tentang kelebihan buku seperti penghargaan yang pernah didapatkan oleh buku yang diresensi. Yang ketiga ada sinopsis. Sinopsis ini berupa ringkasan yang menggambarkan pemahaman penulis terhadap isi novel. Kemudian ada analisis, berupa paparan tentang keberadaan unsur-unsur cerita, seperti tema, penokohan, dan alur. Kemudian yang kelima ada evaluasi, berupa paparan tentang kelebihan dan kekurangan suatu karya. Itulah tadi penjelasan singkat seputar struktur teks resensi.
Semoga kalian bisa memahami informasi yang saya sampaikan. Yang berikutnya, kita masuk ke poin yang kedua, yaitu kaidah kebahasaan teks resensi. Kaidah kebahasaan teks resensi ini ada beberapa macam, ada beberapa jenis informasinya, meliputi yang pertama, banyak menggunakan konjungsi. Konjungsi itu nama lainnya adalah kata penghubung atau kata hubung. Banyak menggunakan konjungsi penerang seperti bahwa, yakni, yaitu, merupakan, adalah. Kemudian yang kedua, banyak menggunakan konjungsi temporal. Contohnya seperti sejak, semenjak, kemudian, akhirnya, saat, tiba-tiba, sesudah, setelah, ketika. Yang berikutnya, kaidah kebahasaan yang ketiga, yaitu banyak menggunakan konjungsi penyebab atau kausal. Nah, contohnya ada karena, sebab, oleh karena itu, oleh sebab itu. Dan yang keempat, kaidah kebahasaan teks resensi yaitu menggunakan pernyataan-pernyataan yang berupa saran atau rekomendasi pada bagian akhir teks. Hal ini ditandai oleh kata jangan, harus, hendaknya. Ya, ini 4 kaidah kebahasaan teks resensi. Semoga kalian bisa menangkap dan menyerap informasi yang sudah saya sampaikan untuk kalian. Nah, di sini ada contoh-contoh penggunaan konjungsi dari kaidah kebahasaan teks resensi. Yang selanjutnya silahkan kalian menyimak tayangan slide dari saya, karena saya tidak menjelaskan satu persatu melalui alat bicara saya. Jadi kalian yang nantinya akan menyimak, membaca secara cepat dan memperhatikan setiap contoh yang saya tandai dengan warna yang berbeda. Artinya di situ warna yang berbeda dan lebih sedikit warna yang muncul sebagai contoh dari kaidah kebahasaan teks resensi. Bisa dimengerti ya? Dan bisa saya mulai dari sekarang. Silahkan fokus untuk melihat, membaca, dan memperhatikan tayangannya. Ya, itulah tadi beberapa contoh dari informasi kaidah kebahasaan teks resensi.
Yang selanjutnya akan saya sampaikan dan paparkan untuk kalian seputar sistematika resensi. Ada beberapa sistematika dalam membuat atau menganalisis sebuah resensi. Nah, antara lain, yang pertama yaitu kalian melihat adanya judul resensi, kemudian kalian lihat identitas resensi. Yang selanjutnya ada pendahuluan, kemudian yang keempat ada isi resensi, yang kelima keunggulan buku, yang keenam setelah keunggulan berarti kalian mencari kekurangan buku, yang ketujuh penutup buku. Ini adalah sistematika resensi. Kiranya kalian bisa memahami informasinya secara cepat. Baiklah siswa dan siswi semuanya, kita masuk ke poin yang keempat, yaitu materi tentang langkah-langkah membuat analisis teks resensi. Ada beberapa langkah-langkah membuat analisis teks resensi, antara lain yang pertama, membaca secara menyeluruh resensi. Yang kedua, membuat kriteria atau standar analisis. Yang ketiga, menganalisis sesuai kriteria. Dan yang keempat, merevisi hasil analisis. Ini adalah langkah-langkah dalam membuat analisis teks resensi. Semoga kalian bisa mengerti, ya. Baiklah siswa dan siswi semuanya, kiranya itu saja penjelasan materi dari saya untuk pertemuan kali ini. Semoga kalian bisa memahaminya, dan apabila ada di antara kalian yang belum bisa memahami, silahkan kalian buka kembali tayangan video saya dari awal sampai akhir, sehingga nantinya kalian bisa mengerti isi keseluruhan informasi yang saya sampaikan. Dan semoga bisa bermanfaat untuk kalian semuanya. Mungkin itu saja, saya akhiri. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.